Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya, sehat semuanya. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Semuanya masuk hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Nihil ya berarti. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sejarah uang. Di sini kalian semua kalau sekolah berapa sih uang sakunya? Mungkin ada yang 2.000, 5.000 atau bahkan 10.000. Nah, sebelum adanya uang, pada zaman dulu itu kita menggunakan proses barter. Barter. Apa sih barter? Barter yaitu proses tukar menukar barang yang terjadi tanpa ada perantara uang. Jadi kita itu kalau ingin sesuatu, kayak misalnya kita ingin singkong, kita akan ditukarkan dengan ikan. Terus kalau ingin beras, kita tukarkan dengan daging, seperti itu. Lalu kenapa kok ditinggalkan? Karena proses barter ini tidak semua orang bisa atau mau untuk melakukan penukar barang. Jadi tidak semua orang itu mau gitu diajak untuk bertukar barang. Ada yang enggak, kurang menyukai dengan barang yang ingin ditukarkan dengan orang lain. Misalnya kayak kita ingin singkongnya orang itu, tapi kita punya barang cuma punya sebiji, cuma punya jagung lah misalnya. Berarti andai kata orang yang punya singkong itu tidak mau jagung, otomatis dia akan menolak proses barter kita kan. Nah, makanya dari itu barter pun mulai ditinggalkan dan berubah ke uang barang. Apa sih uang barang itu? Uang barang yaitu uang yang sudah ditentukan standar nilainya untuk dapat ditukarkan dengan barang yang diinginkan sesuai standarnya. Dan ciri-ciri uang barang ini sudah ditentukan barang apa saja, seperti beras, ikan, kerang, dan kulit hewan, atau gigi paus juga bisa. Jadi tidak semua barang itu bisa ditukarkan atau dijadikan uang, karena hanya barang tertentu yang memiliki nilai yang lebih agak gimana ya, yang di istilahnya itu yang lebih bernilai gitu. Tapi kenapa kok ditinggalkan? Itu juga tidak gimana sih? Uang barang itu ditinggalkan karena uang barang itu mulai ditinggalkan karena tidak semua standar nilainya itu sama. Seperti kita menginginkan sapi, lalu apa yang harus kita tukarkan? Kan tidak semua barang itu bernilai sama. Sapi kan nilainya lebih tinggi. Lalu jadinya apa yang harus ditukarkan? Apa ya dengan beras? Gak mungkin kan? Jadi nilai uang barang itu sendiri jadinya itu sudah ditinggalkan dan berganti ke uang emas. Uang emas sendiri ini apa sih yang dimaksud dengan uang emas? Uang emas itu seperti kalau di buku kalian ya, itu judulnya uang logam. Nah, uang ini itu bisa ditukarkan atau dijadikan uang dengan nilai yang lebih tinggi. Karena emas sendiri kan nilainya sangat mahal ya.
Jadi ini juga mulai ditinggalkan. Ya karena itu tadi kita tidak mungkin menukarkan beras dengan emas. Kan jauh banget gitu. Lalu kita beralih ke uang kartal. Uang kartal sendiri dibagi menjadi 2 kalau nggak salah ya. Maaf. Yang ini itu sekarang kalau di buku kalian jadi bukan proses sih, namanya itu uang masa kini. Uang masa kini itu ada 2, yaitu uang kartal dan uang giral ya. Apa sih uang kartal itu? Uang kartal yaitu logam atau kertas yang dijadikan alat bayar yang sah dan wajib oleh masyarakat dalam melakukan transaksi. Kartal ini sifatnya untuk sehari-hari ya. Jadi ini tuh sangat penting bagi kita untuk melakukan transaksi jual beli. Karena kalau tidak ada uang, ya kita mau gimana kalau mau membeli sesuatu itu. Nah, ada lagi uang giral yang kedua. Uang giral itu seperti apa sih? Uang giral itu uang yang dikeluarkan oleh bank umum, bank mandiri seperti Bank BRI juga, Bank Rakyat Indonesia. Seperti ini uang giral dalam bentuk kartu ATM, kartu kredit juga bisa. Itu contoh dari uang giral. Sampai sini paham ya tentang sejarah uang. Nah, ini contoh dari uang giral yang ibu sebutkan tadi, yaitu berbentuk kartu ya. Lalu ini yang dinamakan uang kartal, uang kertas dan uang logam. Ini uang logamnya. Sampai sini sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, ibu kasih tugas ya, individu dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan pada ibu ya. Tugasnya yaitu menyebutkan 5 macam uang dari berbagai. Oh, bukan 5 macam. Maaf, maksud ibu menyebutkan 5 nama mata uang dari berbagai negara. Oke, paham semuanya? Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Kita mempelajari tentang sejarah uang. Lalu, kita mengenal jenis-jenis uang. Dan kita mengetahui apa fungsi uang. Sekian dari ibu. Bila ada salah kata mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.